Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi boleh ya. Kurang semangat seperti 5 orang yang jawab salamku. InsyaAllah mudah-mudahan yang jawab salam saya bertambah rezekinya, makin harmonis keluarganya, makin bertambah banyak, bertambah usianya dan barokah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tanpa izinnya tentunya kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini. Yang kedua, mari kita ucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati kelahirannya. Manusia yang agung, manusia yang begitu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga dari kelahirannya hingga kewafatnya begitu banyak kejadian-kejadian yang menggemparkan. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih dan tentu penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah, khususnya Bapak Lurah, ya. Kelurahan apa tadi ini? Kelurahan Parantambung, Pak Lurah ya. Alhamdulillah, beliau tadi telah memberikan kata sambutan yang luar biasa. Saya kira ini semua ya patut kita camkan baik-baik, khususnya berkaitan dengan perkembangan kondisi kita di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Parantambung ini. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh masyarakat dan kepada pengurus masjid yang telah mengizinkan saya untuk bisa hadir di tempat ini, di masjid ini, untuk menyampaikan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Kelahiran manusia adalah kelahiran biasa-biasa saja. Ya. Jadi manusia itu Bapak Ibu sekalian pasti semuanya melalui sebuah proses yang sama, dikandung dan dilahirkan, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabiullah Isa alaihissalam pun yang beliau tidak memiliki ayah, itu melalui proses dikandung dulu oleh ibunda beliau yaitu Maryam. Semua manusia melalui proses yang dinamakan dengan dikandung dan kemudian dilahirkan. Dan ini sesuatu yang biasa dalam pandangan kita, tidak ada yang istimewa, Pak. Saya kira semua kita tahu. Akan tetapi tentu saja kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
memang dia kelahiran manusia biasa, akan tetapi ya, dari lahirnya beliau, sejak kelahirannya beliau, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran beliau. Ketika beliau dilahirkan oleh ibundanya yaitu Aminah, beliau lahir menurut beberapa riwayat itu lahir, ada yang mengatakan, para ulama mengatakan dalam keadaan sujud. Ada juga ulama yang mengatakan beliau lahir dalam keadaan ya tangannya bertasyahud. Kalau kita bertasyahud Pak, menunjuk ya. Ketika kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, digoyangkan di tangan. Itu menunjuk Allah, artinya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya, persaksian kita bahwa Allah Maha Esa, bahwa kita adalah hambanya, dialah Tuhan satu-satunya ya. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan seperti itu, dan ketika beliau dilahirkan ya, keluar itu Pak, keluar cahaya dari rahimnya ibunda beliau, yang cahaya itu ya kemudian mampu menerangi ya wilayah Syam. Dan ada beberapa kejadian-kejadian yang menggemparkan ketika itu. Ketika beliau dilahirkan, kalau kita buka dalam beberapa catatan para ulama itu, ulama-ulama ahli sejarah, ketika beliau dilahirkan, maka api yang disembah oleh orang-orang Majusi, tahu Pak Dik? Ibu tahu jadi orang-orang Majusi? Pernah kita belajar di sekolah toh? Orang-orang Majusi, Pak tahu Pak Dik? Orang Majusi adalah mereka yang menyembah api dari Persia. Sebenarnya dulu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada tokoh yang namanya, kalau tidak salah namanya Zarathustra, yang kemudian membawa api. Dia mengatakan bahwa kita boleh menyembah Allah melalui api ini. Api itu adalah simbol ya, simbol cahaya. Nah, akhirnya mereka menyembah api, dan selama ribuan tahun api yang mereka sembah itu tidak pernah mati Pak, tidak pernah mati. Tapi keajaiban terjadi ketika Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan. Api yang selama ribuan tahun disembah oleh orang Majusi itu dan tidak pernah sama sekali padam, tiba-tiba padam pada hari itu, pada saat itu. Luar biasa ini. Bahkan ya, apa ini, gereja-gereja yang ada di wilayah Syam itu ambruk, balkon istana Persia runtuh. Luar biasa itu. Dan itu masih sampai sekarang masih ada. Kalau kita lihat, mau lihat buktinya, masih ada. Patahan-patahannya itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita datang, coba-coba misalnya kalau kita berziarah, berkunjung ke wilayah Persia, yaitu kalau Persia sekarang wilayah Irak dengan Iran, sekitar wilayah itulah ya. Nah, begitu banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Bahkan ketika beliau di usia ketika ya masih bayi, kebiasaan dulu Bapak Ibu sekalian, masyarakat Arab itu mereka biasanya ketika bayi mereka lahir tidak langsung disusui oleh orang tuanya, oleh ibunya. Mereka mencari ibu susuan. Kenapa? Karena orang Arab juga paham bahwa yang namanya kota Mekah dulu itu sudah banyak tercampur dengan segala bentuk budaya yang sudah merusak, sehingga mereka mencari ibu-ibu susuan dari wilayah-wilayah pedesaan. Mereka cari itu Pak. Nah, dan memang setiap tahun ya, itu biasanya ibu-ibu yang menyusui dari wilayah pedesaan itu mencari anak-anak yang bisa disusui, karena mereka akan digaji. Nah, kebetulan itu ada yang namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah inilah yang kemudian
ya, beliau datang ke kota Mekah dalam keadaan susunya itu kering, ya, tidak sulit mengeluarkan air susu, ya. Kemudian binatang tunggangannya itu kurus, hewan-hewan ternaknya kurus-kurus semua, ya. Nah, ketika beliau sampai di kota Makkah, ketika itu, ini memang Allah sudah atur, ya, begitu rupa. Semua wanita-wanita dari pedesaan sudah mendapatkan bayi susuan. Tinggal ini Halimatus Sa'diyah. Nah, tapi ketika Halimatus Sa'diyah mau menerima Muhammad yang masih bayi ini, disampaikan bahwa ini anak sudah tidak ada yang bapaknya, karena ayahnya beliau Abdullah sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Sudah tidak ada bapaknya. Langsung pemikiran orang ketika itu, tidak mungkin saya akan menerima anak yang tidak ada bapaknya. Bagaimana saya bisa dibayar kalau tidak ada bapaknya? Dan memang tidak ada satu orang pun yang mau menerima Muhammad si kecil ini yang masih bayi ini, karena tidak ada bapaknya. Sehingga kemudian ya tinggallah Halimah As-Sa'diyah satu-satunya yang belum mendapatkan bayi susuan. Nah, kemudian ya dengan kemudian terpaksa beliau menerima, ya, dengan harapan mudah-mudahan anak ini memberikan kebaikan. Ternyata betul, Pak. Ya, baru beliau menerima itu Muhammad yang masih bayi, tiba-tiba pada malam itu, ya, itu air susunya Halimatus Sa'diyah tiba-tiba deras mengalir, Bu. Deras mengalir. Itu onta tunggangannya yang dipakai berangkat ke Mekah dan pulang kembali ke kampungnya, itu kembali jadi segar, mengeluarkan susu yang bisa diperah. Dan setelah beliau sampai di kampungnya, ternak-ternak beliau itu semua tiba-tiba jadi ternak yang segar-segar, berisi badannya gemuk-gemuk semua, Pak. Ya, kalau gemuk jangan lihat saya, Pak, karena saya juga gemuk, ya. Jadi gemuk-gemuk semua, sehingga orang terheran-heran. Alhamdulillah. Jadi Muhammad sejak beliau dilahirkan telah memberikan berkah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kelahiran beliau. Yang kelahiran beliau adalah kelahiran manusia biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan tanda-tanda kenabian kepada beliau. Misalnya juga di usia 12 tahun. Di usia 12 tahun ketika itu beliau bersama pamannya. Ibu, kenal ki pamannya Rasulullah? Siapa, Ibu? Kadang-kadang kita lebih mengenal selebritis daripada sejarah Islam kita sendiri. Ini penting kembali kita pelajari, Pak. Pamannya beliau Abu Talib. Ya, beliau seorang pedagang. Ketika itu beliau mengajak Muhammad usia 12 tahun, Muhammad kecil ini berangkat menuju wilayah Syam. Syam itu wilayah kalau sekarang Yordania, ya, Palestina, Lebanon, dan satu lagi saya lupa apa ini. Ada 4 wilayah itu, ya. Itu wilayah Syam. Berangkatlah Suriah satunya. Berangkatlah dia ke Syam bersama Muhammad yang masih kecil. Sampai di Syam, tiba-tiba ada seorang pendeta rahib, ya, namanya Abu Hairah, yang itu memperhatikan ini Muhammad dan perhatikan, Ibu, ya, dia perhatikan. Kenapa ini ada sedikit yang janggal ini dengan ini anak-anak, ya. Akhirnya Abu Talib, ya, dia panggil ini. Abu Talib dipanggil oleh pendeta Abu Hairah. Abu Talib, sini ke rumah dulu.
Ada semua kasih tahu Ki. Kenapa? Lalu Buhairah menyampaikan kepada Abu Talib, Abu Talib, ya, cepat bawa pulang ini keponakanmu sebelum nanti dia diganggu oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Saya dari tadi ini lihat, ini anak tak ini, keponakan tak ini, dia punya tanda-tanda kenabian. Dan itu sama persis dengan yang ada di kitab saya, kitab sucinya katanya. Apa tandanya? Waktu itu lewat itu keponakanmu Muhammad, saya lihat ya, selalu saja diiringi oleh awan. Kalau kita kan kalau panas diiringi oleh apa Ibu? Payung. Boleh? Jadi kalau kita panas biasanya payung. Pakai payung kita. Rasulullah masih kecil ketika kepanasan ada awan yang mengikuti beliau sehingga beliau tidak merasa panas. Dan ketika beliau melewati setiap pohon, saya tidak menyaksikan kecuali pohon-pohon itu tunduk kepadanya. Sementara di dalam kitab saya disebutkan itu yang namanya pohon tidak akan tunduk kecuali kepada seorang nabi. Jadi jangan cari ilmunya itu Ibu. Bagaimana caranya supaya pohon tunduk sama saya? Yang sampai kita cari-cari ilmunya. Wah, ini kan ada biasa ilmu-ilmu orang cari-cari ya. Misalnya jalan di atas air. Ini memang karomah, mukjizat yang Allah tunjukkan kepada manusia ketika itu. Dan hanya orang tertentu yang bisa melihat. Ini pendeta Buhairah yang paham dengan kitabnya, agamanya. Nah, kemudian ya dicek lagi di anunya, di mana pundaknya ini, ya. Ternyata di pundaknya itu ada benjolan seperti ya buah-buah apalah, buah kayak buah-buah apel kecil ya. Ada itu apel-apel Malang Pak, yang hijau-hijau. Yang agak kecil kemudian dia berbulu. Dia ada sedikit keluar begitu berbulu. Itu tanda kenabian berikutnya. Tapi jangan periksa di belakang tak. Jangan sampai kita temukan ada juga begitu di badan tak. Ya, di pundak apa? Wah, pas kita temukan, jangan sampai saya nabi berikutnya. Periksa cepat ke dokter, jangan sampai tumor. Nah, jadi itu tanda yang Allah perlihatkan. Ini luar biasa. Usia 12 tahun, ya. Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah Maulid Nabiullah Muhammad SAW dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan tanda-tanda kenabian kepada beliau sejak beliau kecil, ya. Bahkan karena gembiranya pamannya beliau Abu Lahab itu, ya, maka kemudian setiap hari Senin, ya, maka Abu Lahab itu diringankan siksaannya di neraka. Kan manusia yang disebutkan Pak itu Allah langsung sebutkan, ya, yang memang sudah bisa dipastikan masuk neraka itu kan Abu Lahab. Ada ayatnya Pak, surah Al-Lahab namanya, ya. Tabat siada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab itu. Itu memang Allah sudah pastikan Abu Lahab itu masuk neraka. Tapi Abu Lahab itu akan diringankan siksaannya setiap hari Senin, yaitu hari kelahirannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia begitu sangat bergembira dengan lahirnya Muhammad. Meskipun dia belum tahu bahwa itu nanti jadi nabi, tapi dia sangat bergembira. Dan memang luar biasa ini Rasulullah, ya. Luar biasa. Nah, saking gembiranya itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada Abu Lahab untuk diringankan siksaannya setiap hari Senin, ya. Dan siksaan yang paling ringan Pak di neraka itu adalah menurut hadis, ya, itu ketika kita menginjak
bara api dan mendidih ubun-ubun kita. Itu yang paling ringan siksa neraka. Ya. Jadi jangankan kita injak bara api, injak puntung rokok saja kaget maki. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, oleh karena itu kemudian kenapa ya umatnya sekarang kemudian begitu karena bergembira atas kelahiran beliau, karena beliaulah adalah orang yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kehidupan yang benar kepada kita semua, maka kemudian mereka ya sebagian besar memperingati kelahiran beliau. Meskipun ini terjadi pro kontra Pak, ya. Tapi itu saya tidak mau bahas. Kenapa kemudian ada yang namanya ini? Ya. Kalau saya baca-baca sejarah, sejarahnya itu begini Pak. Itu dulu di masa ya Salahuddin Al-Ayyubi, ketika itu umat Islam sangat terbelakang. Jadi beliau mencari cara bagaimana umat Islam kembali semangat. Dan ketika itu Palestina jatuh ke tangan ya pasukan Nasrani ketika itu Pak. Itu pada masa itu. Maka dibuatlah sayembara. Sayembara pada waktu hari kelahiran beliau ya, waktu bulan-bulan Rabiul Awal dibuatlah sayembara. Sayembara apa? Sayembara penulisan syair tentang kehidupan Rasulullah, sejarah Nabi. Maka banyaklah ahli-ahli yang ikut, termasuk para ulama-ulama syair. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Ja'far Al-Birzinj. Al-Birzinj dari daerah Al-Birzinj, yaitu dari daerah Irak beliau. Beliau mengarang sebuah kitab yang namanya adalah Iqdul Jawahir, yaitu kalung permata. Tapi kemudian kitab ini ya menjadi juara satu ya, lalu kitab ini menjadi terkenal dengan bukan judul aslinya tapi judul pengarangnya, yaitu Al-Birzinj, yang kemudian di Indonesia dikenal dengan Al-Barazanji. Nah itu ceritanya. Kenapa ada kemudian kitab Barazanji? Ya, nah di situ puji-pujian kepada Rasulullah. Ya, makanya kenapa umat Islam ya di penjuru dunia itu setiap ada kegiatan keagamaan mereka membacakan kitab itu untuk kembali mengenang sejarah Rasulullah. Cuma kadang-kadang itu ada orang baca Barazanji, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa istilahnya kaidah pembacaan Pak. Lancar sekali nak baca, tidak tahu apa nak bilang ini. Ya. Padahal itu mengandung puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Misalnya anta syamsun, anta badrun. Ya engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Itu digambarkan keindahan sosok Rasulullah SAW. Ya kita ini manusia cuma sulit memang menggambarkan keindahan sosok Rasulullah. Ya karena beliau kalau dibandingkan bulan beliau lebih indah daripada bulan. Suatu ketika ada orang Yahudi bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Khalifah Umar, ya ceritakan kepada saya keindahan sosok Muhammad Rasulullah." Apa kata Umar bin Khattab? "Kalau kamu mau tahu, datang ke Bilal bin Rabah." Datanglah orang Yahudi ini ke Bilal bin Rabah dengan pertanyaan yang sama kepada Umar bin Khattab. Ya, apa dia bilang Bilal bin Rabah? "Kalau kamu mau tahu keindahan Rasulullah, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib. Karena dia itu sejak kecil bersama Rasulullah, bahkan tidur bersama Rasulullah, bahkan beliau yang menggantikan Rasulullah ketika beliau akan hijrah. Tidur di pembaringan beliau." Ketika sampai kepada Ali bin Abi Thalib, ya, maka apa kata Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan Yahudi itu? Ya, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bisakah engkau menggambarkan keindahan alam semesta ini?"
Lalu apa kata orang Yahudi ini? Tidak bisa. Nah, begitulah sosoknya Muhammad. Ya. Alam semesta saja, dunia saya tidak bisa kugambarkan keindahannya. Saya juga apalagi kemudian sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa menggambarkan keindahan sosok beliau. Jadi tidak bisa digambarkan. Makanya itu setiap sahabat beda-beda dalam mempersepsikan Rasulullah itu. Ya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai teladan. Sebagaimana tadi dibacakan oleh ustaz kita, qari kita dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ada pada diri Rasul itu sungguh laqad kana, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Allah memakai kata uswah, bukan qudwah. Artinya sama, teladan. Uswah dan qudwah. Kenapa Allah menggunakan kata uswatun hasanah bukan qudwatun hasanah? Menurut para ulama bahwa ada perbedaan antara qudwah dengan uswah, meskipun dibahasakan dengan bahasa kita artinya teladan. Kalau qudwah itu adalah teladan sebagian saja. Ya. Nah, qudwah itu kita bisa nisbatkan misalnya kepada sahabat Nabi. Kita berqudwah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Akan tetapi qudwah kita meneladani Abu Hurairah hanya sebagian saja, karena semangat beliau mencari ilmu, ya, tapi tidak yang lain. Ya, misalnya qudwah juga kita bisa disebutkan kepada ulama. Taruhlah misalnya Imam An-Nawawi, Pak. Imam An-Nawawi adalah orang yang ulama bermadzhab Syafi'i yang termasuk karangannya, karyanya termasuk terbanyak. Yang sering kita baca kitab-kitabnya itu, bahkan di pesantren diajarkan, ya. Misalnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab-kitab Al-Azkar dan kitab-kitab yang lain. Beliau punya tulisan kitab yang begitu banyak. Ya. Beliau kita bisa jadikan teladan untuk, ya, orang yang betul-betul menuntut ilmu. Tapi apakah kita bisa jadikan teladan pada hal yang lain? Belum tentu. Misalnya apakah bisa kita jadikan teladan, ya, Imam An-Nawawi sebagai seorang kepala rumah tangga? Ternyata beliau sampai meninggal dunia beliau tidak pernah menikah, Pak. Itu Imam An-Nawawi. Nah, itu qudwah. Nah, kalau uswah adalah teladan secara keseluruhan. Artinya bukan hanya pada satu aspek, tapi semua aspek. Jadi Rasulullah SAW itu disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik pada semua aspek kehidupan kita. Contoh, kalau kita mau menjadi seorang anak yang baik, maka bisa kita meneladani Rasulullah SAW. Beliau anak yang soleh. Kalau kita mau meneladani, Pak, menjadi suami yang baik, maka teladannya adalah Rasulullah. Beliau suami yang baik. 9 Pak istri yang masih hidup, ya. Apa beliau bilang? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kalau sekarang, Pak, satu saya istri kadang-kadang bertengkar macam-macam. Ya kan begitu? Begitu, Bu. Kadang-kadang banyak persoalan rumah tangga yang tidak sulit kita selesaikan. Sehingga kadang-kadang ada orang bilang, ya, baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Sehingga banyak suami-suami yang broken home.
yang bosan di rumah mencari kesenangan di luar rumah. Kenapa? Karena mungkin istrinya tidak sesuai yang diharapkan, tidak bisa menjadi wanita yang soleha. Ingin menjadi suami yang soleh, maka contohlah Rasulullah. Apalagi kalau kita ingin menjadi seorang ekonomi yang baik, contohlah Rasulullah. Ya, Nabi pernah mengajarkan kepada kita, ketika beliau di pasar, beliau menemukan seorang pedagang buah di pasar, ya. Lalu kemudian apa? Ini pedagang, dia meletakkan buah-buah yang bagus di bagian atas, yang busuk di bagian dalam. Lalu Nabi kemudian kasih masukan tangannya ke bagian dalamnya itu buah-buahan. Wah, ternyata banyak yang busuk, Pak. Ya, banyak yang busuk. Apa kata Nabi? Ini namanya adalah apa istilahnya? Penipuan. Ini kan kadang-kadang, Pak, ya, kita sulit menemukan yang begitu. Kadang-kadang saya lihat ya dijual buah-buahan dengan istilah-istilah yang betul-betul ingin menarik kita. Timbangan jujur. Pas kalian sampai di rumah tidak sampai 2 kilo. Ya. Apalagi timbangan surga. Ada begitu. Sekalian sampai di rumah timbangan neraka. Nabi mengajarkan kepada kita menjadi seorang ekonomi yang baik, jujur, jangan memanipulasi. Apalagi menjadi seorang pemimpin. Nah, Nabi mencontohkan kepada kita, beliau seorang pemimpin militer, pemimpin negara, pemimpin keluarga, pemimpin di masyarakatnya luar biasa. Ya. Semua aspek kehidupan manusia kita bisa contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau disebut sebagai uswah, uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka marilah kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan beliau. Tidak hanya satu aspek saja, misalnya aspek-aspek ritual saja. Misalnya jangan cuma yang satu aspek, misalnya cuma doa saja, kan? Karena tidak semua itu masalah hanya bisa diselesaikan dengan doa. Ya. Nabi ya ketika ditawarkan Bukit Uhud untuk dijadikan ya untuk apa istilahnya, ketika beliau berdakwah ditolak dan kemudian ada malaikat yang menawarkan Bukit Uhud untuk dibalik dan menghantam kepada orang-orang kafir, apa kata beliau? Jangan. Ini menandakan apa? Bahwa kita ini harus punya yang namanya usaha. Seandainya ketika itu dikabulkan oleh nabi-nabi bilang iya, maka pasti umat Islam ini tidak ada yang berusaha, hanya berdoa saja kerjanya. Ya, tidak mungkin Pak kita cari kerja cuma doa saya diandalkan. Doa itu wajib, ibadah, penting itu doa, tapi tidak semata-mata doa, harus ada usaha. Nah itu.